Selamat sore, perkenalkan saya Luristiari, NIM 18085610048 dan teman saya Ana Agong Putra Adnyana, NIM 18085610098. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir kami dari mata kuliah NoSQL. Pendahuluan. Sistem rekomendasi adalah suatu sistem yang digunakan oleh para user atau customer atau pelanggan untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Ide awal dari sistem rekomendasi sendiri adalah untuk menggunakan beberapa sumber informasi. Tujuan utama dari sistem rekomendasi adalah untuk meningkatkan penjualan produk. Terdapat beragam metode yang digunakan untuk membuat sistem rekomendasi, yaitu collaborative filtering, yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan feedback dari user yang lain atau dari diri sendiri. Penerapan dalam rekomendasi musik, yaitu pembentukan user metric yang berisi referensi dari user yang dibentuk dari data feedback yang berupa data streaming dan download user yang lain. User-based collaborative filtering, suatu algoritma yang memanfaatkan teknik statistika untuk mendapatkan sekelompok pengguna atau disebut sebagai netboard. Setelah sekelompok netboard terbentuk, sistem memanfaatkan algoritma yang berbeda untuk menggabungkan minat netboard yang menghasilkan rekomendasi n teratas untuk aktif user atau prediksi. Person Correlation Based Similarity. Metode ini adalah metode perhitungan yang berdasarkan pada korelasi yang paling banyak diaplikasikan untuk perhitungan nilai similarity, yang ditunjukkan pada persamaan seperti di bawah ini. Korelasi person menilai dari beberapa besar hubungan linier antara dua variabel. Koefisien korelasi person berasal dari model regresi linier yang memiliki asumsi yaitu bahwa hubungan antara dua variabel harus linier, dengan kesalahan harus independen, dan memiliki distribusi probabilitas dengan min 0 dan varian 0 atau 1. Berikut ini adalah persamaan metode person correlation based similarity. Content-based filtering, yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan atribut dari item atau barang yang disukai. Pada sistem rekomendasi lagu, kemiripan berdasarkan atribut yang dimiliki oleh lagu seperti genre, beat, informasi dari artis. Selanjutnya, hybrid filtering, yaitu merupakan kombinasi dari metode rekomendasi yang lain untuk menghasilkan rekomendasi lebih akurat. Sistem rekomendasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah hybrid dan collaborative filtering. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang menggunakan metode ini untuk membuat sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi berbasis hybrid muncul untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan sistem rekomendasi murni atau sistem rekomendasi tunggal. Proses rekomendasi dilakukan dengan mengidentifikasi sumber informasi yang diperlukan, yaitu informasi yang dijadikan sebagai masukan. Knowledge based, yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi nilai atribut yang telah ditentukan oleh user. Dalam sistem rekomendasi ini adalah pada awal penggunaannya, user diminta memasukkan item-item yang dia sukai secara eksplisit yang nantinya akan digunakan untuk merekomendasikan berdasarkan atribut dari item-item yang sudah disukai. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dengan penjelasan program dan juga demonya. Untuk aplikasi yang telah kami bangun ini, uh, landing atau halaman yang paling pertama ditemui setelah kita memasuki aplikasi atau sistem adalah landing page. Di sini user akan memasukkan user ID yang pernah didaftarkan. Namun jika user belum pernah membuat ID ataupun account sebelumnya, maka user dapat membuat account di menu sampingnya yaitu create account. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan user ID 424. Di sini bisa dilihat yang paling pertama adalah recommend for you. User 424 mempunyai jumlah rating movie sebesar 3, di mana karena
mempunyai rating lebih daripada 2, maka metode rekomendasi yang digunakan adalah metode collaborative filtering menggunakan user base, menggunakan pendekatan user base yang seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selain itu, setiap user yang telah melakukan login akan dapat melihat movie atau film dengan rata-rata tertinggi dan juga jumlah rating yang telah diberikan oleh semua user di aplikasi ini. Dapat dilihat di recently view. Untuk membuktikan apakah user telah memiliki atau memberikan rating lebih daripada 2, itu dapat dilihat menggunakan function count di sini, di mana function count ini akan menjalankan sebuah sintaks cipher yang akan menangkap dan menghitung jumlah movie yang telah diberikan rating oleh user yang telah kita loginkan. Lalu selanjutnya, apabila user belum pernah memberikan rating sama sekali, di sini saya telah menyiapkan user yang memenuhi kriteria tersebut dengan user yang memiliki kriteria tersebut adalah user 109. Di sini sesuai arahan, jika user belum pernah memberikan rating sama sekali, maka metode rekomendasi yang digunakan adalah metode content based filtering. Di sini dapat dilihat 5 buah movie telah disarankan dengan masing-masing memiliki nilai skor atau similarity yang ada di setiap rekomendasi movie. Lalu user yang telah login tetap akan bisa melihat movie dengan rata-rata tertinggi seperti di bawah ini. Untuk content based filtering, sintaks cipher yang dijalankan adalah sintaks berikut, di mana pendekatannya menggunakan similarity Jaccard sebagai pembanding untuk similarity antar genre dari movie tersebut. Lalu yang terakhir adalah apabila user telah memberikan rating tapi hanya satu buah rating. User yang memiliki kriteria tersebut adalah user 537. Di sini metode rekomendasi yang digunakan adalah metode hybrid, di mana nilai hybrid atau skor ini tersendiri itu diambil dari nilai content based filtering dikali 0,5 dan ditambahkan dengan nilai collaborative filtering dikalikan dengan 0,5. Sama seperti sebelumnya, user masih dapat tetap melihat movie dengan rata-rata tertinggi di bawah ini. Untuk sintaksnya sendiri, saya menggabungkan sintaks dari collaborative filtering ini dan juga CBF di dalam function recommend. Seperti bisa dilihat di sini, setelah dijalankan function count, lalu jika count hanya bernilai 0, maka dijalankan fungsi CBF atau content based filtering.
Jika 1, maka dijalankan metode hybrid, dan jika lebih dari 2 menjalankan collaborative filtering. Di hybridnya sendiri, setelah dijalankan collaborative filtering dan juga content based filtering, lalu nilai similarity tersebut lalu ID dari movie tersebut dilihat. Jika ID dengan urutan yang sama tertangkap, maka similarity dari titel dari movie tersebut akan dikalikan dengan 0,5 dan juga ditambahkan. Namun jika terdapat movie yang tidak sama, maka salah satu dari hasil similarity maupun skor dari CBF ataupun content based filtering ataupun collaborative filtering akan digunakan. Terdapat di penggalan coding yang ini. Lalu mungkin jika user ingin melihat informasi dari movie secara lebih mendetail, user dapat mengklik link yang terdapat di sana dan dapat ditampilkan detail yang dimiliki oleh movie tersebut. Dan di bawah sini your rating, apabila user yang telah login pernah merating movie yang dilihat, maka ratingnya akan ditampilkan di sini. Seperti maaf. Seperti bisa dilihat seperti ini. Karena user 424 pernah memberikan rating kepada movie dengan judul P1998, ratingnya dapat dilihat di sini. Mungkin itu saja untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas waktunya.